Jika berbicara tentang salah satu sungai terpanjang di dunia, Sungai Nil tentunya akan masuk ke dalam list tersebut. Sungai yang memiliki panjang 6.650 km tersebut merupakan sungai terpanjang di benua Afrika. Bahkan Sungai Nil pernah dianggap sebagai sungai terpanjang di bumi, walaupun pada akhirnya hal tersebut terbantahkan. Karena berdasarkan data ilmiah menyatakan bahwa Sungai Amazon adalah yang terpanjang di dunia. Sungai Nil mengalir dari arah selatan ke utara dan bermuara di Laut Mediterania, melewati 4 negara, mulai dari selatan yaitu Uganda, Sudan Selatan, Sudan, dan berakhir di negara Mesir. Umumnya, ujung sebuah sungai atau titik nolnya berada pada sebuah mata air. Namun, Sungai Nil memiliki kondisi yang cukup berbeda. Hulu Sungai Nil berada di Danau Victoria, yang secara administratif berada di 2 negara, yaitu Tanzania dan Uganda. Danau Victoria berada pada ketinggian 1135 mdpl, memiliki luas area sebesar 59.947 km persegi, dan memiliki volume air sebesar 2.424 km kubik, sehingga menjadikan Danau Victoria sebagai danau terbesar ketiga di dunia. Mayoritas air dari Danau Victoria bersumber dari air hujan, karena posisinya berada di wilayah ekuator, yang berarti beriklim tropis, sehingga memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Selain itu, Danau Victoria juga mendapatkan suplai air dari ratusan sungai-sungai kecil yang berada di sekitarnya, yang bersumber dari pegunungan di sekelilingnya. Dari Danau Victoria, kemudian debit air akan mengalir lewat sungai-sungai kecil lainnya, dan akan masuk ke danau yang lebih kecil di utaranya, terutama melalui Sungai Nil Victoria. Danau Kyoga, Kochweri, dan Kuania, selain mendapatkan suplai air dari Danau Victoria, juga mendapatkan suplai air dari anak-anak sungai yang mengalir dari pegunungan dan juga danau-danau lain yang lebih kecil di atasnya. Setelah itu, aliran Sungai Nil Victoria sekali lagi akan masuk ke sebuah danau tektonik, yaitu Danau Albert, yang berada di negara Uganda dan Kongo. Danau Albert merupakan danau hasil rifting lempeng benua Somalia yang melepaskan diri dari lempeng induknya yaitu Afrika. Danau Albert memiliki panjang 160 km dan lebar 30 km, dengan kedalaman maksimal 51 meter. Setelah melewati 3 danau besar, perjalanan panjang Sungai Nil yang sesungguhnya baru dimulai. Pasca mendapatkan suplai dari danau-danau tektonik yang berada di bagian hulu, Sungai Nil mulai mengalir ke utara menuju negara Sudan Selatan dan negara Sudan. Sampai di kota Khartoum, yang merupakan ibu kota negara Sudan, Sungai Nil bertemu dengan anak sungai lainnya yang cukup besar. Anak sungai tersebut mendapatkan suplai debit air utamanya dari Danau Tana yang berada di negara Ethiopia. Danau Tana berada pada ketinggian 1788 mdpl dan memiliki luas genangan mencapai 3.200 km persegi, dengan kedalaman sungai maksimal mencapai 15 meter. Danau Tana mendapatkan genangan air dari sungai-sungai kecil yang mengalir dari pegunungan sekitarnya sampai akhirnya bermuara di Danau Tana. Dari Danau Tana, anak sungai tersebut kemudian mengalir melewati negara Ethiopia dan negara Sudan hingga sampai di kota Khartoum. Anak sungai yang mengalir dari Danau Tana sampai ke kota Khartoum kemudian dikenal sebagai Sungai Nil Biru. Sementara itu, anak Sungai Nil yang mengalir dari Danau Albert sampai ke kota Khartoum kemudian dikenal sebagai Sungai Nil Putih. Sungai Nil Biru memiliki panjang mencapai 1.450 km, sementara panjang Sungai Nil Putih mencapai 3.700 km, atau sekitar 2,5 kali lipat panjang Sungai Nil Biru. Dua anak sungai tersebut kemudian bertemu di kota Khartoum dan menjadi satu menjadi Sungai Nil. Mengalir ke utara, berkelok-kelok melewati gurun gersang hingga sampai di ujung perjalanannya di Laut Mediterania di pesisir utara negara Mesir. Selain kedua anak sungai yang telah disebutkan, yaitu Sungai Nil Putih dan Sungai Nil Biru, sebenarnya masih terdapat ratusan anak-anak sungai lainnya yang bermuara di Sungai Nil ataupun Sungai Nil Biru dan Sungai Nil Putih,
yang pada akhirnya berkontribusi terhadap debit aliran Sungai Nil, sehingga membentuk sebuah sistem hidrologi yang disebut sebagai daerah aliran Sungai Nil. Selain dua anak Sungai Nil yang utama, yaitu Sungai Nil Putih dan Sungai Nil Biru, juga terdapat ratusan anak-anak sungai lain yang bermuara ke Sungai Nil, antara lain Sungai Bahar El Ghazal, Sungai Sobat, Sungai Atbarah, Sungai Hadihowar, dan masih banyak anak-anak sungai lainnya yang menyusun daerah aliran Sungai Nil. Daerah aliran Sungai Nil atau Dasnil memiliki cakupan area mencapai 2.870.000 km persegi, atau sekitar 10% luas benua Afrika. Dasnil merupakan daerah aliran sungai terbesar di benua Afrika. Dasnil mencakup 11 negara di Afrika, meliputi sebagian wilayah Tanzania, sebagian wilayah Burundi, sebagian wilayah Rwanda, sebagian kecil wilayah Kongo, Uganda, sebagian kecil wilayah Kenya, Sudan Selatan, sebagian wilayah Ethiopia, sebagian kecil Eritrea, sebagian wilayah Sudan, dan sebagian wilayah Mesir. Kondisi fisik dan lingkungan dari area-area tersebut seperti jumlah curah hujan, luasan hutan, area terbangun, hingga bencana alam akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan sistem hidrologis dari Sungai Nil. Sebagai sungai yang membentang dari Katulistiwa hingga Lintang Tengah, memberikan variasi curah hujan yang sangat beragam di wilayah Dasnil. Curah hujan bisa lebih dari 2000 mm per tahun di sekitar ekuator, terus berkurang ke arah utara mengikuti bertambahnya lintang utara, hingga kurang dari 50 mm per tahun di Gurun Sahara. Tentunya variasi curah hujan yang sangat tinggi, serta letak geografis yang melintasi ekuator hingga Lintang Tengah, berdampak pada variasi iklim dari Dasnil. Sebut saja tropical rainforest, temperate dry winter hot summer, hingga arid desert hot, hanyalah sebagian dari iklim di wilayah daerah aliran Sungai Nil. Namun secara umum, 3 iklim yang mendominasi Dasnil berdasarkan klasifikasi Köppen-Geiger adalah tropical savanna, arid steppe hot, dan arid desert hot. Kondisi tersebut tentunya juga menciptakan bioma yang bermacam-macam di sepanjang daerah aliran Sungai Nil. Mulai dari savana yang merupakan ekosistem terbesar di daerah hulu Sungai Nil. Kemudian ada juga hutan tropis yang masih bisa ditemukan di sana. Salah satu contohnya adalah hutan Mabira, yang terletak di utara Danau Victoria di negara Uganda. Selain itu, di negara Sudan Selatan juga terdapat lahan basah, atau rawa-rawa yang memiliki luas sekitar 57.000 km persegi, yang dikenal sebagai sud. Beberapa jenis flora juga terlihat mengambang di atas rawa-rawa, menambah keunikan lahan basah di negara yang satu ini. Kondisi morfologi yang sangat datar menjadi salah satu penyebab terbentuknya dataran banjir di area ini. Hamparan rawa-rawa tersebut juga menghalangi ekspedisi Sungai Nil sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan lahan basah tersebut juga menghalangi bangsa Mesir kuno untuk memasuki daerah tengah Afrika. Bergerak lebih ke utara, sebelum memasuki Gurun Sahara, terdapat zona transisi antara daerah selatan yang lebih basah dengan daerah utara yang kering. Kondisi ini menciptakan sebuah wilayah semi-arid yang dikenal sebagai Sahel. Sabana dan semak belukar mendominasi wilayah tersebut. Dan sampailah kita di tempat paling kering dari daerah aliran Sungai Nil, yaitu Gurun Sahara. Berbagai kondisi geografis tersebut memberikan dampak berupa perbedaan karakter debit aliran Sungai Nil Putih dan Nil Biru. Sungai Nil Putih cenderung memiliki debit aliran yang cukup stabil sepanjang tahun. Kondisi yang kontras terlihat di Sungai Nil Biru, yang memiliki fluktuasi debit aliran yang sangat tinggi. Debit aliran maksimum dari Sungai Nil Biru terjadi di bulan Juni sampai September, yang dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi di bagian hulu atau di sekitar Danau Tana. Debit aliran yang tinggi juga membawa sedimen lumpur yang pada akhirnya akan diendapkan di delta Sungai Nil di negara Mesir. Perlu diketahui bahwa sekitar 80-86% aliran Sungai Nil berasal dari Sungai Nil Biru. Selebihnya bersumber dari Sungai Nil Putih dan anak-anak sungai lainnya.
Sungai Nil telah menjadi bagian penting dari peradaban manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Banjir musiman dari Sungai Nil membawa sedimen dari daerah hulu yang subur, yang kemudian diendapkan di delta Sungai Nil, membantu menumbuhkan kultur pertanian bagi masyarakat Mesir kuno. Bahkan Herodotus, seorang sejarawan Yunani kuno, menyebutkan bahwa Mesir merupakan hadiah dari Sungai Nil, mengingat betapa ketergantungannya peradaban Mesir kuno pada Sungai Nil. Bagi pemeluk agama Abrahamik, keberadaan Sungai Nil juga telah banyak diceritakan. Salah satunya adalah kisah Nabi Musa atau Moses ketika masih bayi yang dihanyutkan oleh orang tuanya ke Sungai Nil. Kemudian ditemukan oleh seorang wanita yang merupakan bagian dari kerajaan Mesir kuno di kala itu. Selain di area delta Nil, yaitu di negara Mesir, peradaban kuno juga telah muncul ribuan tahun yang lalu di sepanjang Sungai Nil di negara Sudan sampai bagian selatan Mesir. Wilayah di antara kota Khartoum di Sudan sampai di selatan kota Aswan di Mesir berkembang pesat peradaban manusia di sepanjang Sungai Nil, yang kemudian wilayah tersebut dikenal sebagai Nubia. Peradaban di Nubia merupakan salah satu peradaban paling awal yang pernah ada di Afrika kuno. Di wilayah Nubia bukan hanya tumbuh satu kerajaan, melainkan multi kerajaan. Salah satu yang paling terkenal adalah Kerma. Kebudayaan Kerma telah muncul pada 2500 sampai 1500 tahun sebelum Masehi. Ekskavasi yang dimulai sekitar abad ke-20 menemukan monumen atau bangunan yang berukuran besar yang menjadi saksi sejarah kejayaan kerajaan Kerma. Keberadaan Sungai Nil telah memberikan dampak bagi ekonomi, sosial, bahkan politik di wilayah timur laut benua Afrika. Pemanfaatan debit Sungai Nil di zaman modern terus berkembang, tidak lagi terbatas untuk keperluan air baku, irigasi, ataupun transportasi saja, melainkan juga sampai ranah energi. Di tahun 2011, mulai dibangun sebuah proyek bendungan raksasa di negara Ethiopia, yang kemudian dikenal dengan Grand Ethiopian Renaissance Dam atau GERD. Proyek ini bertujuan untuk membendung aliran Sungai Nil biru yang memiliki fluktuasi debit yang sangat tinggi. Pada awal pembangunannya, GERD sangat ditentang oleh negara Mesir yang berada di hilir Sungai Nil. Keberadaan bendungan raksasa tersebut dianggap akan mengurangi debit air yang masuk ke negara Mesir lewat Sungai Nil, mengingat negara Mesir sangat ketergantungan terhadap Sungai Nil untuk kebutuhan air mereka, bahkan mencapai 90%. Namun negara lain yang tergabung dalam Nile Basin Initiative, termasuk negara Sudan, malah sangat mendukung pembangunan GERD. Di balik perdebatan antar negara, serta berubah-ubahnya desain bangunan, pada tahun 2023, GERD akhirnya selesai dibangun, dan terisi oleh aliran Sungai Nil biru. Bendungan GERD berada pada ketinggian 655 mdpl, dengan daya tampung air mencapai 74 miliar meter kubik atau 74 km kubik. Tujuan utama dari bendungan tersebut adalah untuk pembangkit listrik tenaga air, di mana bendungan tersebut memiliki kemampuan menghasilkan listrik mencapai 5,15 gigawatt. Aliran sungai yang keluar melalui spillway GERD kemudian akan kembali dibendung di negara Sudan. Dam Rosairas yang dibangun pada 1961 sampai 1966 saat ini memiliki kapasitas tampungan air mencapai 7,4 km kubik atau sekitar 10% dari volume reservoir GERD di Ethiopia. Di wilayah yang lebih bawah, yaitu di bagian selatan negara Mesir, juga telah dibangun waduk raksasa lainnya yang dikenal sebagai Waduk Nasser. Waduk tersebut dibendung oleh Aswan High Dam yang dibangun pada kurun waktu 1960 sampai 1970. Waduk Nasser membentang sepanjang 550 km, memanjang berliku-liku mengikuti aliran Sungai Nil, dan mampu menampung volume air mencapai 132 km kubik, atau hampir 2 kali lipat waduk GERD di Ethiopia. Proses pembangunan Dam Aswan juga tidak kalah kontroversial, karena harus merelokasi penduduk asli Nubia di sekitarnya. Selain itu, genangan waduk juga menenggelamkan banyak situs sejarah Nubian kuno. Walaupun pembangunan ketiga bendungan tersebut memberikan manfaat, khususnya bagi negara Ethiopia, Sudan, dan juga Mesir, namun keberadaan ketiga bendungan tersebut juga menyebabkan dampak ekologi lainnya, di
di mana ukuran dam yang sangat besar serta kondisi iklim yang sangat panas dan kering, terutama di bagian utara Sudan dan Mesir, menyebabkan tingkat evaporasi dari waduk-waduk tersebut sangat tinggi. Evaporasi dari reservoir Gerd mencapai 1,5 km kubik per tahun. Sementara evaporasi dari reservoir Nasser mencapai 10-16 km kubik per tahun. Belum lagi evaporasi selama perjalanan melewati gurun Sahara, dan juga hilangnya debit air yang menjadi aliran bawah tanah, menyebabkan Sungai Nil menjadi salah satu sungai yang memiliki debit air terkecil di dunia. Walaupun secara panjang aliran, Sungai Nil merupakan salah satu yang terpanjang di dunia. Bandingkan saja dengan Sungai Amazon, yang juga merupakan sungai terpanjang di dunia, memiliki debit aliran di bagian delta mencapai 230.000 meter kubik per detik. Sementara Sungai Nil hanya sebesar 1.584 meter kubik per detik, bahkan tidak mencapai 1% dari debit Sungai Amazon.